So, hi guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini seperti sebelumnya, jadi hari ini kita masih dalam segmen Talk. Jadi hari ini gue bakal ngajak satu teman gue lagi untuk ngobrol masalah hal yang sama juga. Missing nggak atau nggak kangen nggak sih sama rutinitas yang kemarin atau sebelum pandemic ini dilakuin, atau mungkin selama pandemic ini ngapain aja gitu. Ini adalah teman gue yang um, gue dia WhatsApp dari tadi. Jadi harusnya ini udah schedule-nya udah minggu lalu untuk interview barengnya. Tapi di schedule akhirnya hari ini bisa. Dan tadi gue chat dia bilang jam 6, gue teks dia jam 6 kurang 10, dia nggak ada respon. Dan gue olahraga, ini baju gue olahraga gue pakai untuk interview hari ini. Dan dia chat jam 6 kurang 5 kali atau kurang 2 menit, yuk gitu. Jadi gue cancel olahraga sebentar dan kita akan ngobrol sama dia. Jadi siapa dia? Nanti kita akan kenalan bareng-bareng sama dia. So without further ado, let's do it. Jadi, oke, kita mulai langsung. Kita udah kenalan satu temen gue yang udah dari zaman orok banget kita temenan dulu. Jadi, apa namanya, ini udah di schedule berkali-kali sampai bosen ngingetin biar 4 bisa. kali reschedule. Heboh banget sih ibu satu ini. Jadi kita akan kenalan sama satu teman gue ajak. Kita kenalan dari zaman SD ya. Wow, dari zaman SD. Sekarang kita udah umur 20 sekian. So, pertama-tama, selamat sore dulu buat Pratnya. Hai. Hai, oke. Jadi, panggil aku itu, Anya. Nggak boleh nama itu ya? Baiklah, Anya. Jadi, nggak boleh dibuka ya? Kan nama panggung. Oh, baik. Aduh, aku lagi batuk-batuk. Oh, gitu. Biar penasaran gitu. Baik. Nanti kalau mau tahu Anya, Instagramnya boleh gue taruh atau nggak usah? Boleh. Kan lumayan buat tambah followers. Bener. Bisa nanti langsung dicek di Instagram di bawah sini ya. Jadi, kenalin dulu dong. Siapa sih diri Anda? Silakan dikenalkan dulu. Saya kasih waktu. Hai guys, viewers dan subscribersnya Arya Mulyawan. Aku Anya, teman SD. Gading, teman dari SD. Jadi kita sama-sama dari Sanur dan udah kenal dari SD. Pokoknya sohib terbaik lah pokoknya. Baik, sohib terbaik. Berarti ada pengennya nih kalau nggak salah kalau ngomong-ngomong kayak gini. Ya kan? Ini tumben ya kita ketemu. Jadi agak canggung dan agak gimana lumayan agak canggung karena biasanya ngobrolnya tanpa karena ada long time no ini see, dan kita cuma ketemu di Zoom malahan. Yes, kita lagi masa karantina masing-masing, jadi work from home dan juga physical distancing ya guys. Jadi oke, without further ado kita akan mulai langsung. Iya benar. Jadi kita akan langsung ngobrol soal Pratnya, karena gue tahu Pratnya ini salah satu orang yang memang kegiatannya tuh banyak banget dari mulai dia mesti kegiatan di kampus, dia dosen juga, terus kegiatan yang lain-lain juga. Dia kemarin juga bantu ini itu dan punya usaha juga. Nanti usahanya gue taruh di sini juga. Enak banget makanannya. Nanti kita akan bahas itu di lain hari. Nah, kasih tahu dong kita apa sih daily activity Pratnya atau Anya ini selama ini apa aja? Kalau daily activity sih, kalau kerjaan, kalau di kampus kan lagi off tuh. Kampus masih off, jadi kalau kuliahnya ya ini via Zoom. Terus nyambi juga di industri MICE. MICE itu meeting, incentive, conference, and exhibition. Oke. Nah itu kebetulan kantornya masih selang-seling WFH-nya, jadi kadang ngantor, kadang WFH. Terus di sela-sela WFH itu kan nggak mungkin dong gabut. Akhirnya iseng-iseng buka usaha jual makanan. Benar. Jadi sekalian buat ngisi waktu luang biar nggak gabut. Yes. Mungkin setelah jual makanan bakal larinya mungkin main musik atau ya pokoknya upgrade diri aja lah selama WFH. Oke, kita ngomongin sebelum WFA dulu deh. Sebelum WFA dulu, sebelum pandemic ini ada. Kegiatan lo apa aja sih?
ngajar, ngantor. Itu Udah, aja ya. jual makanan, udah itu aja. Jual makanan. Jadi Tapi kalau dikerjain kayak sibuk banget ngalahin presiden. Banyak. Makanya salah satu orang yang susah banget dicari itu ya perannya di geng kita ya. Jadi yang satu ini, yang satu itu, aduh heboh dia pokoknya. Kalinya ada schedule buat ketemu itu tolong ya Anda maksimalkan. ini mirror karena dia juga sibuk cuy, jadi dia cuman pakai alasan hanya doang yang sibuk, padahal dia sendiri juga sibuk. Allah. Gak juga sih. Tahu nih jadwalnya udah ngalahin gubernur. Gak juga sih. Jadi sebelum jadi kalau kita berdua janji ya itu nggak bakal nemu. Ketemunya itu mungkin bakal lama karena nyocokin jadwal. Iya, belum lagi dia karena gue punya teman artis cuy, artis handor dia tuh. Siapa gue? Nek aja lu. Mana ada, jangan aneh. Nah pokoknya kegiatannya dia juga banyak banget karena selain kampus, yang dia bilang itu cuma kampus juga ngejualan juga, karena dia juga ngerjain yang lain kan ya. Kayak misalnya kemarin sempat gabung di tim ini, sempat gabung di tim itu untuk bantu-bantu di dinasan ya kan? Kalau nggak salah lo sempat cerita sama gue kan? Iya, jadi kebetulan bos saya itu adalah staf ahli gubernur bidang pariwisata. Jadi dia bantuin lah ya di tim Pokja itu. Itu berkontribusi lah buat ini. Buat pariwisata, walaupun nggak kelihatan banget kontribusinya, cuman semoga ada lah. Walaupun dalam skala kecil gitu lah. Karena track record teman gue ini. Kebetulan kan saya jurusannya kajian pariwisata juga. Yes. Jadi kalau boleh kita ngobrol ke belakang dulu deh, karena kan dia nggak bakal cerita nih kalau nggak diceritain sama gue. Jadi dia pengennya gue yang cerita. Jadi si Anya ini dia udah lulusan S2 juga guys, nggak cuma S1 loh guys, udah S2 loh. Ntar lagi S3 kayaknya. Lagi berencana untuk S3 bareng, tapi nggak tahu kayak enggak sih kalau gue. Jadi kemarin kita kan mau bareng dong. Kita S3-nya mau proyekan. Kan gue mintanya ke Jerman guys. Jadi dia pintar bahasa Jerman. One of dia S1-nya tuh sastra Jerman, S2-nya tuh kajian budaya ya kalau nggak salah ya di UGM ya. Bukan, kajian pariwisata S2. Kajian pariwisata, ya kajian pariwisata S2-nya. Dia sekarang jadi dosen dan kegiatannya banyak banget, ngalah-ngalahin menteri, ngalah-ngalahin presiden. Kemarin sempat jadi juri juga di salah satu event yang gue buat. Terima kasih sudah dibantu. Dan, terima kasih atas kerjasamanya. Sebenarnya kita ini tuh ngartis gitu. Bukan lagi. Jadi sebenarnya di daerah sendiri. Yes, sebenarnya kalau misalnya ada teman yang bisa, jadi teman yang bisa punya kelebihan daripada disuruh keluar, tarik karena gretong. Yes, benar banget. Oh enggak, geng. Ini si Arya ini matanya jeli. Kalau dia tuh nggak bisa lihat peluang tuh lewat gitu aja. Oke, ini ada teman, oke kita tarik nih gitu. Jadi sebenarnya saling menguntungkan gitu. Benar. Kita tuh hubungannya simbiosis mutualisme. Bukan lagi. Pokoknya kalau dia ada apa-apa telepon. Kalau ya kurang ini bisa bantu bisa. Ini jadi juri. Untung ada pelatihan juga karena yang dia ajarin juga nggak cuman sebatas hal permukaan juga, karena dia juga ngajarin tentang pariwisata ke anak-anak waktu itu ya, pokoknya waktu acara itu. Jadi kegiatannya banyak juga. Nah, pandemik nih Nyo, tiba-tiba ada di 2 bulan lalu ya, kita udah kena pandemik COVID-19 ini yang ngebetein banget Koronces ini ya. Iya, masuk semua nggak bisa. Maret atau Februari ya? Ya, akhir Februari kayaknya yang masuk Indonesia ya. Datanglah si Miss Corona, iya. Yes, Koronces ini ngebetein banget dong. Jadi yang dulunya kita bisa kemana-mana aja. Yes. Jadi yang dulu kita bisa kemana-mana aja, sekarang jadinya harus stay di rumah dong. Nah, pertanyaan gue nih buat lu. Ya, apa sih kegiatan daily activity-nya Anya nih, apa sih yang paling dikangenin selama corona ini atau Koronces ini ya? Karena gue gak mau bilang corona takut. Jadi pokoknya selama Koronces ini apa sih yang paling dikangenin? Ngajar di kelas dong. Ngajar di kelas ya? Ketemu mahasiswa ya? Ya. Ngajar di kelas, ketemu sama mahasiswa. Terus ketemu sama teman-teman langsung, salah satunya kamu. Yes. Ya elah, dulu aja sebelum corona, tiap hari itu bisa sampai malam, sampai pagi di tempatnya si Arya. Itu udah kayak markas.
Heeh. Rumahnya si Arya itu udah kayak markas Iya dong. besar. Heeh. Dia Jadi menampung segala curhatan, segala keluh kesah orang-orang dari ada di rumah dia. Oke. dari mulai jam 7 sampai subuh ada aja manusia aktifin dulu. Ada, ada aja yang dibahas. Mulai dari Bukan hal-hal lagi remah-remah memogi sampai yang berbentuk padat itu ada sampai semuanya. Sampai semua akhirnya menyublim juga ada. bukan lagi. Pokoknya semua bakal dibahas kalau udah kita ketemu ya Nya ya. Iya, kalau kita udah ngumpul semua bahasan dari segala lapisan itu keluar Iya. semua unek-unek. Nah, Mungkin karena sebenarnya kita nih, sahabatannya sedekat itu. ya, iya. Karena kita kalau boleh cerita sebelumnya nih, kita tuh sebenarnya berlima, guys. Jadi aku, perannya, Iya, lagi bener. 3 lagi itu pada ibu-ibu semua nih. Yang 2 ini belum berkeluarga. Eka sama perannya ini belum nikah. Jadi si 3 ini udah pada ibu-ibu semua, guys. Ada Nina, itu udah beranak 1, mau 2 ntar lagi. Jadi mungkin nanti kita akan buat satu special edition buat teman-teman gue yang itu. Jadi si siapa namanya Nina udah punya anak 1. Satu lagi belum Iya, akan menyusul nanti kamu bulan undang depan. mereka join meeting buat, ya benar. Yes, Buat jadi mereka ngasih ini omong dikit lah. boleh, nanti kita arrange waktunya. Terus yang kedua ada Gina. Gina itu udah punya 2 bontot. Semua ini cewek-cewek, guys. Nina punya anak cewek, terus Gina punya anak cewek 2. Iya, si Arya yang paling ganteng, cuy. Bukan lagi Buge Rara itu ada di Makassar bersama suami tercinta. Lah, ntar lagi dia akan ke Bali, nggak tahu kapan, pokoknya tunggu aja. Gitu deh. Jadi kita berlima. Dulu SMA bareng, SMP bareng, SD-nya beda-beda, guys. Ya, dipertemukan di SMA. Pokoknya di SMA kita baru buat geng bareng-bareng sampai sekarang kita jarang ketemu, jarang komen. Maksudnya sekalinya komen paling ya di grup aja. Kita punya satu grup WhatsApp. Itu ngobrol-ngobrol habis itu selesai. Nggak ada apa lagi. Terus Iya, benar. ketemu udah kapan terakhirnya ya? Maksudnya kalau kita reguler dulu kalau zamannya Pratnya masih kuliah ya. Tapi frekuensi iya. Kalau dulu zamannya Pratnya masih kuliah itu. Tapi frekuensi kita yang sering yang paling sering ketemu ya kita berdua karena kita masih single. Iya, karena mereka semua udah punya dibanding yang 3 lainnya. Iya, karena mereka semua udah punya bontot ya, Say. Udah punya ponakan-ponakanku tercinta itu. Ada Incet, ada Caca, ada Tatiana, itu 3. Ntar lagi nunggu dari Nina yang keempat, terus nunggu dari Buge, nunggu dari semuanya. Intinya gitu. Jadi, ya gitu. Kita bukan tipe yang setiap hari harus ketemu, enggak. Karena even dulu pun waktu zaman-zamannya kuliah, udah enggak ya. Kalau dulu zaman kuliah, karena Pratnya itu kuliah di Jogja. Jadi, kita berlima, si bontot ini, karena dia yang paling kecil, kita berlima, dia yang pergi untuk kuliah ke Jogja, guys. Kita cerita dulu ini aja. Nanti masalah ini ntar aja ya. Pokoknya kita cerita ini aja, karena ini dulu seru. Jadi, kalau masalah dulu, ya nggak sih ya, pokoknya si Pratnya ini yang paling kecil, yang paling manja, yang paling nggak bisa diurus, pokoknya nggak bisa diapa-apain. Tapi dia yang berani keluar ke Jogja sendiri. Sedangkan 4 teman-temannya ini tinggal di Bali. Nah, jadi dulu zaman kita ngumpul adalah waktu si Pratnya itu pulang ke Bali. Kalau dia udah pulang, ya udah dia yang mempersatukan kita semua, guys. Jadi kalau dia nggak pulang, mana mungkin nggak ada waktu buat ketemu. Ya nggak sih, Yu? Iya, benar. Ya kan? Benar banget. Berarti aku penyatu ya, menyatukan kalian lagi semua. Adik terakhir. Jadi adik terakhir ini yang menyatukan kita semua, guys. Sekarang kita bakal bahas selanjutnya. Selama pandemi ini ngapain lagi sih, ya? Lu selain, tadi kan udah cerita juga, bisa lo ulangin lagi nggak misalnya? Apa aja kegiatan lo sekarang selama si pandemi ini ada? Sebenarnya sama aja sih kayak yang pertama. Ngajar terutama via Zoom dan Zoom terus. Bosan dong. Tapi ya itu kangen juga kalau mesti ketemu ngajar di kelas tuh ternyata lebih hidup suasananya. Benar. Kalau Zoom terus, kalau Zoom via Zoom sih sebenarnya oke lah, tapi untuk waktu yang lama itu kayak malah nggak efektif dong. Ya. It's true. Tapi karena ada corona, jadi kita harus ikut aturan social distancing. Ya udah kita sementara ketemu via Zoom dulu.
Terus mahasiswa banyak yang protes nggak sih, Nya? nggak protes sih, cuman ngeluh. Ya sama aja dong. Apa bedanya Ngeluh Anda? terus nanya juga kan, UKT, SPP itu gimana? Dan Iya, itu karena kan kayaknya di biaya Pomok internet ya. tidak ditanggung. Iya, Bener. Bener. Terus kalau ngantor di kantor yang satunya masih, tapi selang-seling. WFH ngantor, Oh, WFH office kayak gitu. Jadi yang masih penting ada masih, ketemu orangnya, cuman ini apa rute perjalanan kantor rumah gitu aja. ya Terus sama sih kayak gue, hampir sama lah. karena nggak mau ambil resiko yang terlalu gede Ya, kan. Cukuplah kita bener juga. segitu aja. Ya. Apalagi yang memang harus kantor kayak kamu kan, dengki. Kan Gue sekarang siapa yang mau kantornya, melayani kalau semua WFH, ya iya. kan? Tapi gue sekarang Gitu. kantornya juga udah ini koknya nggak kayak dulu lagi. 2 hari 2 kali. Jadi 2 hari libur, 2 hari kerja, 2 hari libur, 2 hari kerja gitu sekarang gue di kantor. Gitu. Iya, iya benar-benar. Nggak yang full WFH juga kan? Nggak yang full. Jadi tetap ada WFH-nya 2 hari kerja di kantor karena kan kita pelayanan kan. Iya benar. Gitu. Jual jasa soalnya, cuy. Terus ini bisnis gimana, jalan lancar? Selama pandemi ini tiba-tiba bisnis muncul ya, Say? Ya. Iya benar-benar. Ini lucu ini. Ada hikmah di balik Miss Corona ini. Kalau nggak ada Corona, kita kayaknya jiwa-jiwa entrepreneurship-nya nggak ada. Jiwa-jiwa kewirausahaannya itu muncul ketika Corona ini datang menyerbu. Jadi semua orang ya, semua orang di lingkungan terdekat, bahkan ada yang jual salad, ada yang jual minuman. Jadi jual arak, jual telur. Gue pada gila deh sama temen gue Jadi kita kayak perlu barter aja gitu. Kalau semua jualan yang beli siapa dong? Lagi. Dulu awal-awal orang jualan gue beli terus kenapa mahal ya, Say? Terus tekor sendiri ya, Say, gitu loh, Say. Akhirnya adalah beli yang seadanya. Awalnya mikir bisnis makanan mungkin ini ya. Sebenarnya itu iseng-iseng, bukan diniatin buat bisnis sih awalnya. Iseng, gabut kan. WFH ya bisnis iseng-iseng sih sebenarnya. Karena awalnya emang iseng jual makanan kan, lunchbox gitu judulnya Wakaciu. Itu udah ganti nama 3 kali cuy. Mohon maaf ya, jadi sempat ownernya mobil. Jadi ada cerita tentang nama. Mohon maaf sekali ini tentang nama kan, karena endorse-nya lupa, artisnya lupa. Temannya si Arya ini labil ya. Karena lupa artisnya lupa. Jadi seminggu ganti nama, Say. Mohon maaf, Say. Jadi endorse-nya beda namanya. Dan sekarang udah beneran pakai Wakaciu aja. Baiklah. Apa sih artinya, Yuk? Tahu dong artinya, Yuk. Ya lucu aja. Oke, ini sebenarnya unfaedah banget ya. Kenapa milih nama itu? Lucu aja, biasa kan cewek. Cewek alasannya lucu aja. Baik, lupakan lanjut. Karena sepertinya alasannya cuma lucu aja, guys. Sebenarnya awalnya iseng-iseng. Loh, ternyata setelah pas Corona ini banyak juga dagang-dagang munculan. Jiwa-jiwa entrepreneurship-nya kepanggil. Bukan lagi semua. Yang awalnya nggak ada niat, bahkan nggak ada skill dagang, semua jadi punya skill dagang. Terus jual macam-macam. Ada bagusnya sih, tapi ya kalau semua jualan yang beli siapa? Benar. Jadi begitu. Jadi paling nggak ada advantage-nya kan dari si Corona ini ya. Ya nggak sih? Iya benar, pasti ada plus minusnya semua. Benar banget. Tapi nih, tapi kita berharap Corona ini cepatan minggat deh dari Indonesia. Aduh, iya deh, gue pengen cepet deh dia pergi dari kehidupan ini, ya nggak sih? Udah mulai bosen ngapa-ngapain di rumah. Jadi, iya kayak mantan kan, pengen dibuang aja gitu aja. Wow, emosi. Seperti ada yang emosi, guys. Guys, ada yang emosi. Seperti ada nada ngegas. Seperti ada yang
Dan naiknya ada 1 oktav, guys. Jadi, Iya begitulah. pertanyaan selanjutnya nih agak gini sih. Maksudnya apa sih yang dulu Oh iya. lu lakuin, tapi sekarang kayak gini, apa sih kegiatan yang you take it for granted? Lo ya anggap nggak penting, tapi sekarang itu lo kok malah jadi kangen ya gitu loh. Maksudnya kayak sesimpel ini deh, Nyu. Kadang-kadang ya, ini gila sih kadang-kadang gue ngira. Gue tuh kangen sama macet. Ya nggak? Itu gila kan? Itu gila. Menurut gue itu gila. Jadi, apa sih yang kegiatan yang take it for granted? Kadang-kadang kita kan kayak, nggak usah deh, nggak penting. Kita nggak usah lakuin. Tapi, in this pandemic, lo kadang-kadang ngerasa, oh kangen ya juga ya, gitu. Pasti. Ke pantai, cuy. Pantai di Sanur ditutup. Ke pantai beli lumpia, itu doang. Ya. Bener-bener. Itu kangen banget. Terus kangen ke Gang Tanjung. Ke Gang Tunjung, mohon maaf, bukan Tanjung. Kangen curhat nggak jelas. Iya, kita kadang-kadang dulu kan take it for granted ya, nggak terlalu mendingin. Iya benar, kayak ya sepele aja gitu kan, kayak ya udah biasa aja. Ternyata hal-hal kecil kayak gitu dikangenin. Ya, karena selama ini karena ke pantai dulu kita sering ke pantai juga kan ya. Kayak sesuatu yang murah lah kayak gitu. Terus ini bisa setiap hari juga ke pantai. Tapi ternyata sekarang nggak bisa, kayak nggak sebebas dulu lagi, nggak bisa. Yes. Oke. Next question, menurut lu deh sebagai praktisi juga, sebagai praktisi dosen dong, lu bisa dibilang kan ya, terus sebagai anak muda juga, sebagai pendidik juga, sebagai warga masyarakat juga. Menurut lo nih, apa sih? Iya, multi peran cuy. Bukan lagi banyak ya. Jadi apa sih keuntungan dari, nggak keuntungan sih gue bilang ya, everything itu kan punya 2 sisi ya, negatif dan positif, even juga corona. Sisi positif yang lo lihat dari adanya pandemik ini apa sih, Nya? Mungkin ini agak klise, tapi kayaknya ngena deh. Ya, gimana? Kita jadi menghargai arti sebuah pertemuan. Ya. Karena setelah ada corona, ternyata kita nggak bisa sebebas itu ketemu orang. Jadi ketika ada ini, kita pasti menghargai banget. Dan menghargai waktu sih terutama. Karena hal-hal yang ke belakang yang kita sering lakuin tuh udah nggak bisa diulang lagi dalam masa pandemi ini. Dan itu yang bakal dikangenin, ketemu orang lah, ngobrol. Kayak gini lama-lama jadi kayak antisosial kan jadinya jatuhnya. Mau keluar takut, ada kecemasan, ada ketakutan, ada keresahan. Waduh, pokoknya corona benar-benar sesuatu ya. Bukan lagi menakutkan ya. Iya benar. Iya, tapi menurut lo apa sih kebaikannya deh, atau enggak advantage-nya deh? Gue nggak tahu bahasa Indonesia yang bagus ya kalau misalnya gue bilang kebaikan. Tapi ini positifnya, ini hal kecil deh. Pas berangkat ke kantor, itu di jalan ada ibu-ibu. Oke, jalanan sepi nih. Ada ibu-ibu. Itu dia sepanjang jalan melafalkan Gayatri Mantra. Betapa religiusnya ibu-ibu itu. Padahal, aku tahu ibu-ibu siapa. Aku tahu nggak ibu-ibu siapa. Sebelum corona, itu bahkan di jalan nggak pernah sama sekali dengar yang namanya orang melafalkan Gayatri Mantra. Jadi gitu ya, banyak kan. Jadi advantage-nya jadi orang lebih dekat sama Tuhan ya. Ya nggak sih? Iya, mungkin di beberapa orang. Karena ngeliat langsung, pengalaman langsung, kok di jalan orang-orang kirain lagi nyanyi, pas denger lagi, oh dia ngelafalin Gayatri Mantra ternyata. Wow. Ini itu ya, setakut itu ya orang yang soalnya di hari-hari biasa sebelum corona tuh nggak pernah nemu yang begitu. Iya sih, agak serem sih jadinya ya. Jadi kadang-kadang kita juga sebagai manusia jadinya diingatkan, yuk deket-deket lagi yuk sama. Gini, orang mungkin udah di level pasrah dan putus asa, kayaknya sih gitu.
kalau nangkep fenomenanya mungkin orang udah di level pasrah dan putus asa, akhirnya dia cuma bisa bersandar sama Tuhan aja. Iya. Iya sih. Iya sih, kepada siapa lagi kita bersandar selain kepada Tuhan, ya nggak sih? Jadi juga. Bro, kenapa kita jadi religius banget? tapi ini penting juga sih di info kepada teman-teman juga semua bahwa selama pandemi ini banyak hal yang dulu kita nggak lakuin, sekarang tiba-tiba kita lakuin gitu loh. Dulunya kita nggak ngelakuin hal tersebut, dulunya kita cuman kayak anggap hal itu nggak penting gitu, tiba-tiba sekarang dilakuin, ya nggak sih? Sesimpel kayak tadi misalnya. Bener. Jadi inget, maksudnya kan kalau simpelnya sembahyang kan di mana aja bisa gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak dia bisa melafalkan hal tersebut di jalan pun, ya artinya kan dia juga jadi paling nggak adalah advantage-nya dari hal ini ya, walaupun memang kita tidak nggak pengen banget ini ada terus-terusan ya, maksudnya kata orang ini akan berakhir bulan Juni gitu kan, kalau bisa Mei deh gitu loh, maksudnya kalau bisa besok selesai deh gitu, daripada kita mesti terkungkung dan juga stres nggak sih? Ya nggak sih? Gue kadang-kadang stres sih. Kalau aku ya. Kalau aku sebagai... Ya sama. Makanya ngalihin kegiatan apa gitu yang nggak bikin. Karena kalau di rumah aja, rebahan aja, itu malah stres loh. Untuk orang-orang yang aktif. Apalagi untuk orang-orang yang aktif. Misal yang dulunya banyak kegiatan bisa warawiri. Sekarang tiba-tiba stop, mandek di rumah aja. Itu kalau kita nggak jaga kewarasan, rentan stres. Nanti stres mempengaruhi kesehatan, terutama jantung. Waduh, kacau. Kalau pikiran udah stres itu bisa kemana-mana soalnya. Benar juga sih. Jadi karena penting untuk stay waras ya. Stay waras. Stay waras dan stay positif sih, dan no overthinking at all. Kalau menurut gue ya. Karena itu, nah sejauh-jauh deh contohnya ini manusia ini ya, yang setiap hari itu biasanya ada minimal ada 3 kegiatan yang dilakuin. Karena kan kantor juga, terus nge-gym juga, ngajar juga sometimes. Maksudnya kita sama-sama, aku sama Pratnya ini banyak kesamaan. Gue sama Pratnya ini banyak kesamaan. Kita sama-sama dosen. Bedanya gue dosen praktisi, maksudnya gue dosen yang tidak full time, sedangkan dia full time. Jadi gitu ya, maksudnya ya. Jadi yang dulu, contohnya aku nggak usah jauh-jauh, jam 8 keluar rumah, pulangnya biasanya paling awal itu jam 9. Biasanya aku baru pulang itu jam 9, jam 10 malam. Karena kan pulang kantor jam 5, masih ada kegiatan nge-gym lah, atau nggak ngajar lah, ketemu orang lah. Iya, apalagi kelas malam. Iya, apalagi kelas malam kayak gue kan, jam 10, jam 11, atau minimal jam 9 tuh udah sampai rumah. Sampai rumah ya, pulang, mandi, tidur gitu kan. Di rumah cuma buat tidur doang, ya nggak sih? Kalau kita dulu ya. Kalau sekarang? Iya, benar. No. Kalau sekarang jam 8, kalau misalnya kerja ya, jam 8 kantor, gue pulang jam 2 sekarang kalau di kantornya. Jadi, jam 8 sampai jam 2 kita ngantor, jam 2 udah nggak tahu kemana tuh. Biasanya, hiburan gue sekarang cuma 2. Jadi deh, kalau inget-inget sekarang ya, maksudnya hiburan gue cuma 2. Grocery, sama ke hardware belanja pengeluaran. Aduh, udah nggak berani masuk mall, nggak berani apa-apa, udah nggak berani belanja baju, belanja pakaian tuh udah enggak, karena kan kita di rumah aja kan, nggak. Lagian di rumah aja, iya benar. Iya benar juga. Jadi baju bagus di rumah. Iya, di rumah juga udah nggak expecting any guest kan. Jadi beberapa temen yang dia udah mau datang kemarin, nggak usah datang, gue lagi tidak menunggu atau guys, aku ditolak. Maaf ya, banyak teman-teman yang datang ke sini, mohon maaf, Anda hanya sampai depan aja, karena kita tidak expecting any guest at all, karena ya itu sama-sama saling menjaga aja sih gitu kan. Iya benar sih gitu. Karena nanti pada saat selesai saya menghargai tuan rumah ya. Nanti setelah selesai semua ini, pandemic udah go bye Husempasana, nanti kita akan buat open house, mengundang teman-teman. Ya kan? Jadi itu goalnya kayak gitu. Nanti saya bawa buket bunga ya. Bukan lagi, nanti kita akan buat open house, buat ini apa namanya, buffet lah biar seru. Gitu. Jadi gitu. Advantage-nya ada, tapi pokoknya kita selalu ingin
walaupun apapun advantage dari pandemic ini, kita cuman cepet pengen ini selesai hanya ya. Ya nggak sih? Iya benar. Pokoknya pengen ini kelar cepet aja. Yes. Makanya Nah, kita harus mendukung juga ya aturan itu. social distancing, pakai masker dan rajin cuci tangan. Itu aja sih Mm-mm. sebenarnya intinya. Coba kalau Iya, misalnya masyarakat sepenuhnya mendukung, ini kan masih ada yang bandel-bandel. benar. Masih banyak banget, Kalau nggak 1-2. Itu banyak banget. kalau sepenuhnya didukung, kayaknya ini Hmm? bakal cepet hilang. Tapi Mm-mm. sayangnya kesadaran masyarakat kan beda-beda. Benar. Iya. Mm-mm. Ya, itu yang susahnya itu karena kesadaran masyarakatnya beda-beda. Kalau semua orang sadar, pasti dia bakal ngejaga yaitu 3 hal itu tadi. Kuncinya kan itu aja sebenarnya, tapi masyarakatnya juga bandel. Ya sudah, Iya. akhirnya membludak lah. Kasian. Iya sih, semoga masyarakat juga pada denger ya. Ini juga, ya, terus ini, mungkin pegiat-pegiat pariwisata di Sanur juga keliru mendiagnosa bahwa COVID-19 ini mungkin karena Sanur sebagai destinasi wisata kan, mungkin mereka punya pikiran kalau penyebaran COVID ini nanti bakal ditularkan oleh wisatawan mancanegara yang notabene adalah orang luar negeri. Ternyata kasus yang sekarang ada adalah orang lokal yang kena. Bayangin bro, Brasis orang lokal ternyata yang kena, berarti di luar dugaan kan ternyata. Iya. Jadi kita ke final question aja, yang terakhirnya sebenarnya klise banget pertanyaannya. Dimanapun ditanyain pasti ya nggak sih. Nah, pertanyaannya cuma satu. Yang terakhir, tempat mana sih yang pertama kali lo bakal datengin nanti setelah this pandemic itu selesai atau hilang dari permukaan bumi? Kalau di Indonesia pengennya ke Berau itu di Kalimantan Timur karena pengen ke Derawan Island. Oh, Derawan, itu, ya. Sebenarnya setelah Lebaran sebenarnya pengen ke situ. Dia nabung, tapi gara-gara Miss Corona datang menghancurkan segalanya. Jadi kita pending dulu. Mungkin tahun depan kali ya kalau udah beres semua isu-isu Corona ini, mungkin bakal ke situ karena daerah di Indonesia yang belum sampean tuh ada 2, Kalimantan sama Papua, itu doang yang belum. Kalau ke luar negerinya mungkin ke Jerman mungkin ya. Kita nabung dulu. Ini si Arya juga mau ke Belanda. Aku ikut masuk kopernya aja lah ya. Jadi gini, kita itu beda banget hidupnya. Gue tuh suka ke luar negeri. Ini bocah sukanya itu ke dalam negeri. Dia tuh udah sempet ke Sumatera, ya nggak sih, ya, ke Medan, ke Toba. Karena kan dia juga kerja di situ. Jadi ada kegiatan juga. Jadi lumayan sering ke situ. Dengan gue, lo suruh gue kemana? Naik perahu, no way, nggak usah, kita ke mall aja gitu. Bedanya kayak gitu kalau gue. Iya, sebenarnya sama-sama suka traveling, tapi dia travelingnya level sultan cuy, bukan level paket jelata. Kagak gitu, lebih-lebih. Aku masih keliling Indonesia, dianya udah ke Korea, udah ketemu Opa Lee Min Ho. Korea juga cuman dekat promo, kan? Gitu. Iya sih. Tapi yang selain itu kemana lagi pengennya? Udah ke Derawan sama mungkin Raja Ampat. Itu aja. Udah deh. Di Indonesia ya. Itu kan karena karena dari yang Sumatera sampai NTT udah. Nah, dua ini provinsi ini yang belum, Kalimantan sama Papua. Terus pengen kemana lagi? Yang dekat ya, yang terdekat itu pengen ke mana? Nggak tahu. Saya tidak punya tujuan kalau begini. Pengennya tuh emang keluar, traveling aja. Kalau yang terdekat ya udah ke pantai aja. Ke pantai aja. Maksudnya yang traveling, nggak usah traveling deh. Kalau traveling kan harus ada rencana dulu ya. Tapi kalau misalnya abis corona ini deh, lo mau kemana gitu. Kalau gue kan simpel ya, gue mau ke mall gitu.
Healing Mall ya, Oh, pokoknya semua mall gue yang masukin. dekat gitu ya. Gitu. Kok susah ya? Padahal tadi pertanyaan klise tapi susah ya dijawabnya. Klise banget kan pertanyaannya. Lo mau kemana habis ini gitu aja. Saya mau ke mana ya? Oh ini, soalnya ini udah lama banget nggak dilakuin. Trekking ke Batur, ke Gunung Batur. Wow, oke, baiklah. Silakan Anda trekking, siap-siap olahraga dari sekarang ya. Karena di Bali, justru di Bali nggak pernah trekking. Kalau di Jogja itu trekking ke Merapi, padahal Merapi lebih kan. Nah ini di Bali malah nggak pernah trekkingan. Luar biasa ya warga ini ya. Saya sebagai warga Bali luar biasa ya, tidak pernah trekking di daerah sendiri. Gue juga gitu, nggak usah lo jauh-jauh gue. Gue kemarin ke Korea kan, ke daerah apa gitu namanya, di puncak-puncak gue trekking. Gue capek, gue EBT. Sedangkan di Bali aja, kan sih nggak pernah trekking apa kan? Kagak usah deh, ntar gue. Iya. Oh tapi yang paling gampang, yang paling simpel sih, jangan deh, nggak trekking juga sih. Mungkin naik sepeda. Oh, tapi naik sepeda masih boleh kan sekarang kan? Tapi masih boleh sih ya kalau naik sepeda. Yang nggak boleh itu adalah, ya itu main ke rumah teman. Iya. Terus bisa lama-lama itu nggak bisa lagi deh. Mungkin bakal main ke rumah teman terdekat kali ya. Boleh. Udah itu. Nanti di range waktunya. Karena ya, gue bukan anak mall kayak cuy. Gue ke mall paling juga lihat-lihat doang. Kalau dia bukan lagi. Masuk semua, gesek terus. Makanya ke mall aja. Oke, jadi itu obrolan kita hari ini tentang perannya teman gue. Nanti kalau mau tahu, sekali lagi, kalau mau tahu tentang teman gue ini, dia masih jomblo, nggak tahu deh, maksudnya nggak sih, aku nggak tahu deh. Kamu nggak pernah cerita sama aku tentang itu, karena ada gitu deh. Antara gue malas tentang itu kalau dibahas. Karena ini orang, gue masih single, intinya masih single ya. Iya, single and ready to mingle, ya nggak sih? Oke gitu. Jadi dia juga punya usaha. Nanti kalau misalnya kalian berminat pengen rice box atau apa, nanti gue bakal taruh di Instagram di bawah sini. Instagram dia juga, Instagramnya tokonya juga, usahanya juga. Gitu. Kalau pengen nanya-nanya tentang pariwisata, ini orangnya, nggak usah jauh-jauh. Ya, lo tanya aja dia tentang apa. Terus kalau mau ini juga, mau nanya-nanya, kali ada kecocokan kali ya? Wow, boleh. Jodoh. Kode bahaya ya. Wanita yang agak random, susah diatur. Terus usia ya 20 sekian lah. 25 lah. 25 apaan lo 25? Jadi 25 plus gitu aja biar kita ya udah. Forever 21 lah intinya. Bukan masih 20-an. Ya 20-an, terus standby atau domisili di Sanur, bisa langsung kontak teman gue ini. Ya, nanti atau enggak kontak ke gue juga boleh, karena semua yang deket sama dia harus ke gue dulu. Ya. Oke, itu ajanya. Ada statement terakhir sebelum selesai nggak sih? Ada statement terakhir nggak sih sebelum kita selesai dulu? Apa misalnya pesan-pesan buat ada. Apa, silakan, yuk. Gini. Kan sekarang lagi corona nih. Pasti orang semua cari berita, cari apapun artikel segala macam tentang corona terus, dan itu secara nggak langsung pasti bikin yang nggak kuat nih, psikis pasti terganggu. Terus ada lagi orang-orang yang mempercayai teori konspirasi. Oke, itu pilihan sih ya, mau percaya atau beda ya itu. Tapi, ya mau teori konspirasi, mau teori A atau B, yang jelas kita sekarang sama-sama buat inilah, ikuti aturan lah biar cepat kelar aja pandemi ini. Yaitu tadi dengan cara pakai masker, jangan bandel lah, pakai masker kemana-mana, terus cuci tangan, sama social distancing. Kalau mau cepat, kita harus geraknya sama-sama. Kita harus bekerja sama dan sama-sama bekerja. Gitu. Pokoknya positive thinking, stay waras. Udah.
Gitu aja. Oke. Positive thinking and stay wise. Apapun yang kalian anut Stay teori waras. konspirasi, stay waras. Gue dengernya stay Oh, wise, iya. sorry. Jadi Iya. positive thinking and stay waras. Pokoknya apapun yang kalian percayai teorinya, teori konspirasi, teori ini, teori itu, Iya. yang penting sekarang gimana cara kita bersama-sama untuk memerangi ini, si pandemik ini. Iya, benar. emergency Bekerja ini. sama dan sama-sama bekerja. Oh, bekerja sama dan sama-sama bekerja. Oke. Oke. Iya. Sip. Terima kasih Pratnya, waktunya sudah di reschedule ini 4 kali. Nanti kita akan bahas yang lain-lain. Oke, siap bosku. Selama pandemik ini berlangsung, semoga cepat selesai. Pokoknya doa kita cuma satu, cepat selesai dan kita bisa kembali ke normal kita aja. Ya, oke. Iya, siap. Amin. Sip. Terima kasih. Nanti kita lanjut lagi. Thank you so much. Bye-bye. Iya, my pleasure. Bye. Bye. Sip. Oke. Jadi itu percakapan gue sama Pratnya selama hampir 1 jam kayaknya. Atau mungkin setengah jam ya nggak sih? Ini jam berapa? Oke, hampir 1 jam. Jadi itu aja video hari ini. Jangan lupa untuk di subscribe, like, and also comment. Dan kita ketemu lagi di video-video kita atau video selanjutnya. Dan untuk segmen Talk ini atau Talk ini akan ada setiap Jumat. Gue akan upload setiap Jumat sama teman-teman gue yang mungkin hari ini sama Pratnya, minggu lalu kita sama Pak D, dan minggu depan sama siapa kita tungguin aja. Yang jelas kita bakal ngobrol di sini tentang apa aja. Tapi highlightnya tentu tentang bagaimana cara kita untuk cara kita untuk dalam mengatasi si pandemi ini, untuk saling tetap hidup waras, kata Pratnya, atau stay positif and stay waras juga. Jangan sampai gara-gara satu hal jadinya di sini terjadi pertengkaran atau apa gimana pun. Oke, itu aja. Kita ketemu lagi nanti di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Selamat malam. Bye-bye.